Jadi di video kali ini gua lagi berada di showroomnya Ducati di Bintaro. Karena mereka besok mau meluncurkan salah satu motor model terbarunya. Dan motornya sudah ada di depan gua. Dan ini dia, Ducati Multistrada V4 RS. Yap, jadi rencananya besok tuh kan tanggal 16 ya, 16 Agustus. Nah, motor ini kebetulan launching. Sekarang sih masih belum boleh dikasih tahu ke orang-orang umum gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan lihat ya, motor ini dari desainnya semuanya ini masih sama banget sama model sebelumnya, yaitu Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Nah, cuman motor ini lebih diperuntukkan untuk bisa masuk ke track. Ya contohnya mesinnya juga di motor ini juga udah berbeda pastinya. Terus ada beberapa part karbon lainnya juga dan ada sedikit perubahan di detail-detailnya. Nah di sini gua akan ngasih tahu perubahannya apa aja. Jadi mungkin kita mulai dari bagian paling depan dulu aja ya. Nah kalau kita tahu di Multistrada V4 Pikes Peak itu dia windshieldnya tuh masih plastik biasa. Nah, beda di motor ini udah menggunakan karbon dari Ducati Performance. Dan gak cuma ini doang. Nah, ini di bagian moncongnya juga ini udah pakai part karbon. Terus di bagian spakbor depannya juga ini udah pakai karbon. Terus lanjut lagi kita di bagian lampunya, mau lampu depan ke belakang, dari model varian sebelumnya itu nggak ada perubahan ya. Lampunya sama-sama LED semuanya. Dan di tengah-tengah sini ada sensor buat adaptive cruise control di motor ini. Oke, sekarang kita akan ngebahas bagian kaki-kakinya di motor ini. Oke, kali ini kita akan ngebahas untuk bagian kaki-kakinya. Nah, di motor ini, suspensi depannya udah menggunakan Öhlins, dan ini pastinya dia udah adjustable by electric ya. Jadi kita bisa ngatur di MID-nya. Terus, untuk kalipernya juga ini udah menggunakan Brembo Stilema, dan disc brake-nya juga yang pasti udah Brembo juga sih. Terus untuk velgnya dia udah menggunakan Marchesini Forge. Nah kalau dibandingkan sama Pikes Peak itu sih sama aja ya. Cuman yang ngebedain adalah di bagian detailnya dia tuh ada aksen-aksen merahnya seperti ini. Dan dibalut ban Diablo Rosso 4 ya, yang depan ini ukuran 120/70 ring 17 ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin bagian mesinnya ya. Nah mesinnya ini sama yang Pikes Peak yang pastinya beda banget. Nah di mesinnya ini dia tuh udah V4 juga sama, tapi dia konfigurasi mesinnya beda. Kalau Pikes Peak itu masih Gran Turismo, tapi di motor ini udah Desmo Sedici Stradale. Nah untuk powernya di motor ini tuh dia di 180 horsepower dan torsinya tuh di 118 Nm. Nah powernya ini beda 10 horsepower ya sama yang Pikes Peak karena ya ini adalah mesin dari Ducati Panigale V4. Kayak contohnya punya Harald. Nah ini sama banget nih. Terus nggak cuma itu ya. Sebenarnya motor ini udah dry clutch. Kalau kalian bisa lihat bagian detail di atas ini tuh bolong guys. Jadi kalau kita misalkan mau ganti cover yang dry clutch, itu kayak nambah add-ons lagi aja sih. Pastinya mahal. Ya, jadi untuk mesinnya ya seperti itu ya. Terus kita ke bagian subframe-nya di motor ini juga udah diganti menggunakan titanium. Kalau Pikes Peak itu masih belum. Ini yang pasti memberikan bobot yang ringan ya dibandingkan sama model sebelumnya. Oke, sekarang kita ngomongin knalpotnya. Nah, knalpotnya ini tuh sama sih sama model sebelumnya di Pikes Peak. Nah, ini dia khusus buat Multistrada V4 dan dia masih ada katalisnya. Jadi suaranya sih yang pasti nggak terlalu gede-gede banget. Terus kita lanjut lagi di bagian belakang sini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya di sisi kiri dan kanan nih dia ada buat saddleback-nya juga. Setahu gue kalau kita beli motor ini kita masih belum dapat sih. Jadi kita kayak harus nambah add-ons lagi. Lanjut lagi kita ngomongin bagian belakangnya. Nah ini dia nih yang bikin motor ini menjadi lebih sporty. Kalau di Pikes Peak itu dia ada kayak semacam bracket gitu untuk top boxnya. Tapi di motor ini sudah tidak dipasang lagi. Tapi kalau emang kalian yang butuh top box juga, nah kalian bisa ganti ininya ke bracketnya Pikes Peak gitu. Yup, jadi sekarang kita lanjut lagi di bagian belakangnya.
Ini kalau gue lihat sih nggak terlalu banyak perubahannya, cuman di velgnya ini tetap sih sama, dia pakai Marchesini Forge dan dia ada detail warna merah di sini ya, karena ini menandakan ini yang RS. Terus untuk size ban belakang nih dia di 190/55, dia sama sih pakai Pirelli Rosso 4 juga. Terus yang pasti motor ini juga udah single side arm ya. Dan suspensinya di motor ini juga udah menggunakan Öhlins. Ya, ini bisa diatur secara electrical gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya ke bagian tangkinya. Nah, motor ini tangkinya nih 22 liter. Ya, motor adventure butuh tangki yang besar. Terus di tengah sini juga dia ada semacam tempat penyimpanan gitu. Jadi kita bisa buka ya. Tapi ini rada pencet. Wih, keras juga loh. Ah, ini dia. Nah, jadi di sini ada kuncinya. Nah, kita lihat ya kuncinya ya. Kuncinya seperti ini. Dia ada logo Multistrada V4 RS-nya. Ya, kita balikin lagi. Yang pasti dia udah keyless ya. Dan ini kayaknya sih kalau misalkan HP besar sih ini nggak masuk ya. Mungkin kayak iPhone 10 gitu. Ya, yang kecil-kecil oke lah masih bisa masuk. Terus di sini juga ada colokan chargeran. Jadi kita bisa ngecas HP sambil HP-nya ditaruh di sini. Dan bagian detailnya juga di sini ada kipas angin ya. Kipas angin kecil untuk HP kita taruh di sini. Biasanya tuh, jadi Ducati Multistrada V4 itu pada direkal semua. Nah, jadi mau diganti nih, mau dipasangin kipas. Karena orang yang sering pakai ini terus suka naruh HP di sini, HP-nya suka overheat gitu. Ya, jadi kurlap seperti itu. Dan untuk warnanya, ini setahu gua Ducati Multistrada V4 RS ini hanya ada satu warna aja, Iceberg. Kalau kalian lihat warna ini dengan detail, dia warnanya nggak pure putih, tapi dia kayak apa ya, putihnya tuh rada sedikit gelap gitu. Dan dia ini finishingnya warnanya doff. Nah, ini sampai tulisan Ducatinya, terus tulisan RS-nya juga, ini udah full doff. Nah, untuk bagian pencet-pencetannya di motor ini nggak ada perubahan sama sekali. Ini ada settingan suspensi, riding mode, ini ada tombol plus minus. Terus di sini juga ada tombol cruise control, lampu sen, klakson. Ini ada selektor buat di MID-nya. Dan sedangkan di bagian sebelah kanan, dia ada kill switch-nya, sama ini buat manual lampunya. Fitur-fiturnya sih nggak banyak yang dipangkas ya, tetap masih sama kayak di Pikes Peak. Dia ada blind spot monitoring, terus adaptive cruise control. Ya ini apa namanya, heater hand grip juga ada di motor ini. Karena ya untuk di iklim Eropa suhunya dingin, sangat berguna sekali ini heater hand grip ini. Terus untuk detail-detail lainnya lagi di apa namanya handguardnya juga ini dia udah karbon ya. Sedangkan di model sebelumnya tuh masih belum karbon. Cakep sih ini finishingnya ya, kayak dry carbon gitu. Emang pasti dia dry carbon ya. Itu sih perubahannya ya. Sekarang kita lihat bagian speedometernya. Nah, berhubung motor ini udah keyless, jadi kita tinggal sekali pencet tombol yang ada di sini. Kok nggak mau? Udah. Nah, dia layarnya setahu gua tuh dia 6,5 inci. Yang pasti dia udah full TFT color. Nah, ini openingnya Multistrada V4 RS tadi. Nah, bagian detail perubahannya juga ada di sebelah sini nih. Kalian lihat ya, ada tulisan RS. Jadi kita lihat ya, untuk bagian speedometernya, di sini ada jam, atas pojok kanan, ini ada tachometernya, dia limitnya di 14.000 RPM, ini indikator gear, terus ini fitur-fiturnya ada traction control, ABS, wheelie control, sama ini temperatur panas mesin. Dan di bagian atas kiri itu dia ada fuel indicator ya, jadi kita bisa tahu level bahan bakar seberapa. Terus di bawahnya juga tuh ada menu, nih ada phone, volume, setting menu, Ducati Connect, ada cruise control, music, ini kembali lagi sih udah. Terus di bagian bawahnya lagi tuh ada speedometernya untuk menunjukkan kecepatan. Dan di bagian kanan tuh ada riding mode-nya ya, ini kebetulan lagi settingan yang sport. Dan di bawahnya lagi tuh ada helm, nah itu kita bisa setting mau berapa rider, yang pasti cuman bisa 2 doang, sama satunya passenger sih. Lanjut lagi kita ke bagian bawah, di bawahnya itu ada konsumsi bahan bakar, terus ada total odometer baru berjalan di 2 km aja, sama range-nya tuh, kalau bahan bakar kita setengah, dia masih bisa mampu berjalan di 114 km. Terus yang paling bawahnya lagi tuh ada temperatur udara ya, nih 30 derajat Celcius, dan bawahnya itu buat auto headlight-nya. Ya itu aja sih. Sekarang kita lihat yuk riding mode-nya ada apa aja. Nah, kita lihat ya, di sini ada sport, touring, urban, dan race. Nah, yang ngebedain juga adalah sama Pikes Peak, di
Di Pikes Peak tuh nggak ada yang race, cuman sampai sport aja. Nah, itu sih yang ngebedain ya. Jadi kalau udah race tuh dia powernya udah full, traction control 2, ABS 2. Nah, ini kita bisa setting sesuai kemauan kita seperti apa di motor ini. Ya, balik lagi. Sekarang kita coba tes sound ya. Walaupun motor ini knalpotnya masih ada katalisnya, suaranya sih pasti nggak terlalu gede ya. Langsung aja kita hidupin. Geber dikit. Kalau gue bisa bilang, kalau dibandingkan sama Pikes Peak, kalau Pikes Peak itu kan dia Gran Turismo ya. Nah di motor ini udah Desmo Sedici Stradale. Dia karakter mesinnya itu lebih ngebas dan lebih padat sih kalau menurut gue ya. Terus kalau misalkan dicopot katalisnya ini kayaknya suaranya bakal lebih keluar. Pastinya lebih enak sih. Ya jadi kurlep seperti itu untuk Ducati Multistrada V4 RS ini. Nah, dengar-dengar motor ini dibanderol dengan harga 1.300.000.000. Ya, jadi daripada kalian beli Alphard, mending kalian beli ini aja lah. Macet nggak kemacetan, hujan, kehujanan sih, tapi tetap aja kan adem. Ya, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!